Yayasan Alit atau Arek Lintang Indonesia memberdayakan anak-anak marginal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan menjadi masalah utama anak-anak ini sehingga akhirnya mereka tak berdaya. Yuliati Umroh, alumni UNER sekaligus pendiri dari Alit yang akhirnya menarik para anak-anak marginal untuk bisa mandiri dan berdaya melalui berbagai pembekalan keterampilan, dan hasilnya banyak anak-anak binaan yang semula tidak bisa bermimpi untuk melanjutkan sekolah namun kini justru diterima di perguruan tinggi negeri Surabaya. Bukan main-main perjuangan Yuliati Umroh untuk mengentaskan anak-anak ini dari belenggu kemiskinan di daerahnya. Tidak hanya sekedar miskin, beberapa di antara anak binaan Yayasan Alit Indonesia dulunya berasal dari lingkungan yang dekat dengan kekerasan hingga human trafficking. Di awal reformasi Indonesia, kekerasan dan eksploitasi pada anak-anak marginal banyak terjadi. Permasalahan inilah yang akhirnya menjadi landasan awal alumni ilmu politik Universitas Airlangga ini untuk mendirikan Yayasan Arek Lintang di Indonesia di tahun 1999. Menurut Yuliati, salah satu cara mengentaskan kemiskinan adalah melalui pendidikan. Di sini peranan Yuliati dan relawan Alit lainnya cukup besar, mulai dari pendampingan pembelajaran, memberikan motivasi, hingga mencari donatur pembiayaan. Namun usahanya tidak sia-sia. Beberapa anak binaan Alit bahkan diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Ya berat ya. Yang pertama konsistensi dalam pendampingan karena membangun anak-anak mau kuliah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Bisa lulus SMA aja udah bagus dan kemudian mendorong mau ke perguruan tinggi plus naik lagi perguruan tinggi negeri yang naik lagi yang favorit. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Perjuangan panjang pendampingan itu mulai dari meyakinkan mereka bahwa pendidikan itu penting untuk bekal masa depan. Tak hanya untuk dirinya mereka sendiri, tapi juga untuk keluarga dan lingkungan terdekat mereka. Karena kalau anak-anak ini berada dalam lingkungan atau circle yang hidupnya prihatin ya akan selamanya akan begitu. Tapi mendorong mereka keluar dari circle yang memprihatinkan menjadi circle yang penuh potensi dan penuh opportunity, kesempatan depan, ini yang harus dimasukin. Dan menuju ke situ tuh nggak sebulan 2 bulan, tapi hitung aja dari mereka lulus SMP ke SMA butuh 3 tahun. Dari SMA persiapan ke perguruan tinggi sampai selesai kuliah ini bertahun-tahun hitungannya. Salah satu program Yayasan Alit yang juga bekerja sama dengan Universitas Airlangga adalah Dewa Dewi Ramadaya. Program ini berfokus untuk meningkatkan keterampilan hidup anak-anak dengan basis budaya lokal. Kegiatannya beragam mulai dari membatik, produksi dan pemasaran sayuran hidroponik, hingga pembuatan sabun dan minyak pijat. Dea adalah salah satu anak binaan Alit yang saat ini aktif dalam program Dewa Dewi Ramadaya. Berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, ia sudah berada di bawah binaan Alit sejak tahun 2012. Kini ia tengah menempuh studi di Universitas Airlangga, jurusan pengobatan tradisional. Melalui pembekalan dan pelatihan, beragam keterampilan ia kuasai, misalnya pembuatan sabun hingga minyak pijat. Nah, cita-cita saya itu awalnya pengen jadi seorang apoteker. Tapi karena dengan berjalannya waktu, akhirnya saya kepikiran untuk, wah, kalau apoteker kayaknya saya terlalu egois. Sepertinya saya harus melihat ke belakang bagaimana perkembangan kampung saya, desa saya yang masih jauh. Akhirnya kayaknya pengobatan tradisional ini punya potensi besar buat saya memajukan desa saya, di mana kan Flores itu dikenal juga tanaman herbalnya, tanaman obatnya yang begitu banyak. Sekitar 25% Indonesia kan ini mempunyai potensi tanaman obat. Dewa Dewi Ramadaya adalah satu dari banyaknya program yang dicetuskan oleh Yayasan Anak Lintang Indonesia. Membentuk karakter anak yang berdaya dan mandiri adalah cita-cita mulia Yuliati Umroh. Sehingga anak-anak yang berasal dari daerah pinggiran, bahkan termarginalkan, kini tak takut lagi untuk bermimpi membangun negeri.
25 tahun berdiri, saat ini Yayasan Arek Lintang Indonesia sudah menjalin kerjasama tidak hanya dengan institusi pendidikan, tetapi juga dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik tingkat nasional hingga internasional.